menurut saya di sisa waktu periode kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota Risma dan Wisnu Sakti Buwana yang tinggal menghitung hari, kemudian mengajukan mutasi, meskipun itu secara undang-undang diperbolehkan atas izin Mendagri, tapi menurut saya tidak elok dan tidak pantas. Karena apa? Saya menduga bahwa proses mutasi tersebut tidak berbasis kinerja. Karena apa? Bu Risma ini akhir periodenya Desember. Sebenarnya kalau berbasis kinerja, hari ini wali kota itu mengkonsolidasikan kekuatan OPD untuk melakukan penetrasi program yang sudah direncanakan dalam APBD murni tahun 2020 dan APBD perubahan tahun 2020. Itu kalau mengacu pada kinerja. Nah, dan yang kedua, tanggal 9 Desember itu rakyat sudah akan memberikan mandat kepada pemimpin yang baru. Artinya, secara de facto, tanggal 10 Desember itu Risma sudah bukan wali kota lagi. Nah, oleh sebab itu, proses pengajuan mutasi tersebut menurut saya tidak elok, tidak pantas, dan saya kemudian ingat kata filosof bahwa orang terpelajar itu adil sejak dalam pikiran. Nah, saya yakin bahwa Bu Risma ini termasuk dalam pemimpin yang terpelajar, mestinya bisa berlaku adil sejak dalam pikiran. Perbolehkan secara aturan, tetapi kan begini, kita hidup itu kan bukan sekedar apa yang boleh dan tidak diperbolehkan, tetapi ada nilai pantas dan tidak pantas. Sekarang wali kota itu kan harus objektif. Ketika dia melakukan rotasi, mutasi jabatan itu memang hak. Tetapi dengan periode yang kurang 2 bulan, apakah kemudian pantas? Nah, itulah yang kemudian saya berharap Mendagri tidak menyetujui itu. Yang kedua, saya berharap bagi OPD-OPD yang dilakukan mutasi itu berkata terus terang kepada masyarakat Surabaya. Kenapa dia dimutasi? Apakah ada kaitan dengan kontestasi ataukah ada hal lain yang masih menjadi misteri? Dibuka saja agar masyarakat tahu bagaimana model kepemimpinan wali kota Surabaya. Dan saya yakin wakil wali kota juga tidak diajak ngomong soal ini. Itu bagi Dinsos sendiri, kinerja Dinsos menurut jenengan? Saya memang mendengar bahwa salah satu yang dirotasi itu kan kepala dinas sosial. Saya yakin Mas Anang ini orang baik, orang yang konseptual. Ya mungkin saja karena yang bersangkutan ini pejabat yang berpijak pada rambu-rambu yang ada, sehingga dia dianggap tidak bisa menyenangkan atasan. Ya kan repot kalau kemudian penilaian berdasarkan like and dislike. Makanya saya berharap kepala OPD yang dirotasi, kemudian beberapa bagian-bagian lain yang dimutasi, ini berkata terus terang kepada masyarakat, kenapa dia dimutasi, ada perintah apa yang tidak dijalankan. Nah, biar masyarakat tahu, karena bagaimanapun juga kepemimpinan siapapun itu harus akuntabel. Artinya setiap satu suara yang diberikan rakyat kepada Risma saat itu harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja dan transparansi pengelolaan pemerintahan. Tidak boleh kemudian di era digital pemimpin ini berlindung dalam sekat-sekat kepalsuan menurut saya.